Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam rincian yang pertama dari pembahagian isim-isim yang mansub atau yang nasab, yaitu maf'ul bih atau yang disebut juga dengan objek dalam bahasa Indonesia. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul maf'uli bihi. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang maf'ul bih. Nah, sebagaimana yang dulu pernah kita singgung, bahwa maf'ul bih ini adalah muncul dari susunan jumlah fi'liyah, ya, dengan rumus fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Nah, dengan ketentuan fi'ilnya berbentuk muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek. Tapi kalau fi'il yang digunakan dalam jumlah fi'liyah itu berbentuk lazim, maka maf'ul bih nanti tidak dibutuhkan. Oke. Nah, sekarang apa itu maf'ul bih? Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Dan adapun dia maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab yang terjadi bihi dengan isim itu al-fi'lu, perbuatan. Nah, jadi secara bahasa bisa kita simpulkan bahwa maf'ul bih itu adalah orang atau objek yang terkena perbuatan dari si fa'il atau si pelaku perbuatan. Nah, itu disebut dengan maf'ul bih. Nah, apa contohnya? Nahwu darabtu Zaidan. Ya, saya telah memukul Zaid. Nah, si Zaid di sini dia adalah nasab sebagai maf'ul bih karena pada diri si Zaid ini terjadi perbuatan memukul yang dilakukan oleh fa'il tu. Nah, saya di sini. Nah, jadi kalau kita analisis, Zaidan posisinya sebagai maf'ul bih, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian warakibtul farosa, saya menaiki kuda, ya. Nah, al-farosa di sini juga berposisi sebagai maf'ul bih yang sama dengan kalimat Zaidan tadi. Nah, itu. Wahwa, dan adapun dia maf'ul bih itu ala qismaini, ya, mempunyai dua pembahagian. Zahirin wa mutmarin. Yang pertama adalah zahir, maf'ul bih yang zahir. Kemudian wa mutmarin, dan maf'ul bih yang mutmar. Nah, perlu kita sebutkan di sini bahwa zahirin kita baca jar karena dia merupakan badal ba'at mingkul daripada lafaz qismaini. Nah, dia dibaca jar karena mubdal minhunya juga berbentuk jar atau majrur dengan ala. Nah, ini hanya sebatas keterangan lafaz saja. Fadh-dhahiru, maka adapun maf'ul bih yang zahir, ma taqaddama dzikruhu. Nah, maka dia adalah sesuatu yang telah berlalu penjelasannya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa maf'ul bih yang zahir, nah, secara pengertian sama dengan fa'il zahir, sama dengan naibul fa'il yang zahir, sama juga dengan mubtada yang zahir. Nah, yaitu madalla ala musammahu bila qaidin, yaitu isim yang menunjukkan objeknya tanpa ada kait. Nah, sederhananya maf'ul bih yang zahir itu adalah maf'ul bih yang tidak berupa isim dhamir. Nah, itu disebut dengan maf'ul bih yang zahir. Nah, misalnya seperti contoh yang tadi, darabtu Zaidan atau rakibtul farosa. Nah, Zaidan dengan al-farosa dia disebut dengan maf'ul bih yang zahir karena dia tidak berbentuk dhamir. Oke.
Wal mutmaru, dan adapun maf'ul bih yang mutmar, qismani, maka dia ada dua pembahagian. Nah, mutmar sebagaimana yang sudah kita bahas juga, yaitu madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin, yaitu sesuatu yang menunjukkan mutakallim, orang pertama, au mukhatabin atau orang kedua, au ghaibin atau orang ketiga. Nah, mutmar di sini maksudnya adalah isim domir ya. Jadi jenis yang kedua dari maf'ul bih ini adalah maf'ul bih yang berbentuk domir. Nah, dia terbagi dua. Yang pertama muttasilun, yaitu ada yang muttasil, wa munfasilun, dan ada yang munfasil. Nah, di sini maf'ul bih yang mutmar ada muttasil dan ada yang munfasil. Nah, apa perbedaannya nanti? Mutmar yang muttasil pengertiannya adalah alladzi la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari. Yaitu maf'ul bih yang berbentuk dhamir yang tidak bisa terletak di depan, ya, dia tidak bisa diletakkan di depan, dan dia tidak bisa juga terletak sesudah illa fil ikhtiyar dalam kalimat biasa. Nah, jadi maf'ul bih mutmar yang muttasil ini nanti dia selalu di akhir. Kemudian dia tidak bisa terletak sesudah illa. Nah, misalnya darabtuhu misalnya. Nah, hu ya. Nah, dhamir hu di sana disebut dengan maf'ul bih mutmar yang muttasil. Nah, sehingga dia tidak bisa ditaruh di depan, ya. Hu darabtu. Nah, itu tidak bisa. Kemudian dia juga tidak bisa terletak sesudah illa. Misalnya darabtu illa hu. Nah, itu juga tidak bisa. Nah, sementara yang munfasil, ya, mutmar yang munfasil maksudnya adalah alladzi yaqa'u fi ibtida'il kalam wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Nah, kebalikan dari yang muttasil, yaitu dhamir mutmar, ya, dhamir yang berposisi sebagai maf'ul bi, yang dia bisa terletak di awal jumlah, di awal kalam, kemudian bisa juga terletak sesudah illa dalam susunan biasa, artinya bukan dalam syair, ya. Nah, misalnya iyyaka na'budu. Nah, iyyaka ini merupakan maf'ul bih mutmar yang munfasil, karena dia bisa terletak di depan. Iyyaka sebagai maf'ul bih yang kebetulan terletak di depan. Atau misalnya contoh lain, ma na'budu illa iyyaka. Kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Nah, iyyaka dia juga sebagai maf'ul bih. Nah, yang berjenis mutmar yang munfasil, sehingga dia boleh terletak sesudah illa. Nah, itu perbedaan antara mutmar yang muttasil dengan mutmar yang munfasil. Nah, sekarang apa saja anggota dari mutmar yang muttasil? Fal muttasilu itsna asyara. Maka adapun mutmar yang muttasil ada 12 jenis, ya. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, darabani, dia seorang laki-laki telah memukulku. Nah, di sini yang menjadi maf'ul bih adalah ya, ya, ya yang ada di akhir. Nah, namanya ya mutakallim. Adapun nun yang sebelum ya ini disebut dengan nun wiqayah, yaitu nun yang menjaga supaya akhir fi'il mudhari tidak dibaca kasroh karena kehendak ya mutakallim. Nah, jadi kalau kita analisis, ya di sini posisinya sebagai maf'ul bi, kemudian hukumnya mabni, tanda mabninya sukun karena dia termasuk dhamir nasab muttasil bariz. Nah, disebut dhamir nasab karena dia berposisi sebagai maf'ul bi, kemudian disebut muttasil karena dia bersambung dengan kalimat sebelumnya, kemudian disebut bariz karena dia terlihat. Kemudian wa darabana, dia seorang laki-laki telah memukul kami.
Nah, yang menjadi maf'ul adalah na di sini. Oke, terus wa darabaka. Dia seorang laki-laki telah memukul kamu seorang laki-laki. Nah, yang menjadi maf'ul bih di sini adalah ka ya. Dia berbentuk dhamir nasab muttasil bariz. Kemudian wa darabaki. Dia seorang laki-laki telah memukul engkau perempuan. Nah, di sini yang menjadi maf'ul bih adalah ki ya. Kemudian wa darabakuma. Dia seorang laki-laki telah memukul kamu berdua. Nah, kuma di sini boleh laki-laki, boleh perempuan. Oke, terus wa darabakum. Dia seorang laki-laki telah memukul kalian. Nah, di sini yang menjadi maf'ul bih adalah kalimat kum ya. Kemudian wa darabakunna. Dan dia seorang laki-laki telah memukul kalian. Kalian perempuan. Nah, di sini yang menjadi maf'ul bih adalah lafaz kunna. Oke. Terus wa darabahu, dia seorang laki-laki telah memukulnya. Nah, di sini yang menjadi maf'ul bih adalah dhamir hu ya. Kemudian wa darabaha, dia seorang laki-laki telah memukul dia perempuan. Nah, di sini yang menjadi maf'ul bih adalah dhamir ha. Kemudian wa darabahuma, dia seorang laki-laki telah memukul dia berdua. Nah, jadi yang menjadi maf'ul bih adalah lafaz huma. Nah, di sini huma bisa untuk laki-laki dan bisa juga untuk perempuan. Kemudian wa darabahum, dia seorang laki-laki telah memukul mereka. Di sini yang menjadi maf'ul bih adalah dhamir hum. Kemudian yang terakhir wa darabahunna, dan dia seorang laki-laki telah memukul mereka perempuan. Nah, di sini yang menjadi maf'ul adalah lafaz hunna. Nah, ini semuanya disebut dengan dhamir nasab muttasil bariz. Nah, dia disebut muttasil karena dia tidak bisa kita taruh di depan. Ya. Kemudian dia juga tidak bisa terletak sesudah illa dalam susunan kalimat biasa. Kemudian wal munfasilu itsna asyara. Dan adapun mudmar yang munfasil ada 12 juga ya. Nahu qaulika, seperti perkataanmu iyaya. Nah, iyaya. Nah, ini disebut dengan dhamir nasab munfasil bariz. Nah, misalnya dalam contoh ma darabtu atau ma darabta illa iyaya. Engkau tidak memukul kecuali saya. Nah, hanya saya yang engkau pukul. Nah, itu maksudnya. Nah, iyaya di sini posisinya sebagai maf'ul bi ya. Hukumnya mabni, kemudian tanda mabninya sukun. Ya, karena yang menjadi dhamir di sini hanya iya saja yang diakhiri alif. Adapun ya yang setelahnya merupakan huruf yang menunjukkan mutakallim. Nah, seperti itu. Nah, alasannya karena dia dhamir nasab munfasil yang baris. Disebut dhamir nasab karena posisinya sebagai maf'ul bi. Kemudian disebut munfasil karena dia terpisah dengan kalimat sebelumnya. Kemudian disebut bariz karena dia terlihat. Kemudian wa iyyana, dan kami ya, akan kami maksudnya. Nah, kami. Nah, ini dhamir mutakallim ma'ahu ghairuhu, atau ada juga yang menyebutnya dengan mu'azzim nafsah. Kalau yang dimaksudkan adalah dia seorang tapi untuk mengagungkan dirinya. Oke. Terus wa iyyaka, dan engkau laki-laki. Terus wa iyyaki, dan engkau perempuan. Wa iyyakuma, dan kamu dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Wa iyyakum, dan kalian laki-laki. Wa iyyakunna, dan kalian perempuan. Terus wa iyyahu, dan dia seorang laki-laki. Wa iyyaha, dia seorang perempuan. Wa iyyahuma, dan dia dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Nah, penggunaannya boleh untuk dua-duanya.
wa iyyahum, dan mereka laki-laki, wa iyyahunna, dan mereka perempuan. Nah, ini semuanya disebut dengan dhamir nasab munfasil bariz. Ya. Kenapa disebut munfasil? Karena nanti penulisannya terpisah dengan kalimat sebelumnya. Kemudian dia bisa ditaruh di depan, ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kemudian dia juga bisa terletak sesudah illa di dalam susunan yang biasa. Dalam artian bukan dalam syair. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.